Indonesia, para guru pada sekolah menengah tingkat atas seluruh Indonesia, ketua dan perangkat OSIS sekolah menengah tingkat atas seluruh Indonesia, para siswa siswi serta upacara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian hingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti upacara bendera dalam keadaan sehat walafiat. Upacara bendera hari ini sedikit berbeda dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, karena yang bertindak selaku pembina upacara adalah anggota Polri, di mana pada hari-hari biasa tidak berdiri di depan para siswa seperti saat ini. Namun lebih banyak dijumpai di persimpangan jalan, mengatur arus lalu lintas pada rute perjalanan para siswa menuju dan kembali dari sekolah. Tentunya kegiatan ini memiliki tujuan tertentu, yaitu agar anggota Polri lebih dekat dengan para pelajar, sehingga dapat bertatap muka, berbicara dan menyampaikan langsung beberapa hal yang penting, seperti masalah keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Adik-adik pelajar dan peserta upacara yang berbahagia, tingginya kecelakaan lalu lintas di Indonesia ini sudah sampai pada titik yang sangat memprihatinkan, karena berdasarkan data di Pos Lalu Lintas Polri pada tahun 2011 sebanyak 32.657 orang meninggal dunia. Pada tahun 2012 turun menjadi 29.654. Namun angka kematian ini masih tergolong tinggi dengan variasi penyebab kecelakaan yang semakin kompleks. Apabila kita analisa secara kuantitatif, maka dalam satu bulan angka kematian mencapai 2.471 orang, setara dengan 82 orang per hari, atau dalam setiap jam terdapat 3 hingga 4 jiwa yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Di sisi lain, apabila fokus analisa diarahkan kepada pelaku yang terlibat, maka di sepanjang bulan Januari hingga Juli 2013 ini telah terjadi sebanyak 244 kasus kecelakaan setiap hari. Apabila kita perhatikan secara detail, ternyata hampir 20% diantaranya melibatkan remaja berusia di bawah 16 tahun dengan status pelajar yang berkendara sepeda motor. Mencermati data kecelakaan seperti di atas, dapat kita maknai bahwa budaya disiplin masyarakat Indonesia pada umumnya dan para pelajar khususnya masih sangat rendah. Meskipun sebagian diantaranya sudah tertib dan disiplin, potret masih rendahnya tingkat disiplin pelajar ini bukanlah merupakan sebuah rekayasa, tapi selaras dengan fakta yang ada melalui pengamatan terhadap para pelajar ketika sedang berlalu lintas di jalan raya. Hal ini dapat dilihat dan banyak dijumpai pada pagi dan siang hari ketika para pelajar seakan saling berlomba untuk lebih cepat sampai ke tujuan. Tidak ada yang mau mengalah, bahkan lampu merah seakan bukan tanda untuk berhenti dan memberi kesempatan pengguna jalan yang lain. Hal lain yang sangat membahayakan adalah ketika hendak membelok ke kiri atau ke kanan dan berpindah jalur, para pelajar terkadang tidak memberi tanda bagi pengguna jalan yang lain. Di samping itu juga masih banyak ditemukan ketika berkendara sepeda motor para pelajar berboncengan lebih dari satu orang, tidak menggunakan helm sebagai alat keselamatan serta tidak menyalakan lampu utama. Peserta upacara yang saya cintai dan saya banggakan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam pasal 226 mengamanatkan kepada kita bahwa untuk menciptakan keselamatan lalu lintas perlu disusun program pencegahan kecelakaan lalu lintas yang dalam pelaksanaannya memerlukan partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum dan kemitraan global. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang program BKD Aksi Keselamatan Jalan, yang salah satunya mengatur pembagian secara merata peran dan tugas masing-masing kementerian, lembaga penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mewujudkan keselamatan jalan di Indonesia. Dalam instruksi Presiden ini, Polri berperan menangani perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan. Guna memperoleh capaian hasil pembunuhan target nasional terhadap tingkat keselamatan lalu lintas dari perilaku pengemudi ini, Polri telah berkomitmen untuk mewujudkan program-program keselamatan yang bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dan mitra keselamatan lalu lintas pada tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Oleh karena itulah, pada kesempatan yang baik ini, Polri sangat berharap adanya kemitraan yang sinergis antara pihak sekolah dan orang tua dalam menjaga dan mewujudkan keselamatan para pelajar dari musibah kecelakaan lalu lintas.
berdampak kepada jumlah kecelakaan lalu lintas yang semaksimal mungkin kita tekan atau kita turunkan. Yang selama ini memang saya lihat untuk Polres Kuningan masih di bawah 20 ya, artinya masih di bawah standar, bagus, dan dipertahankan dan upayakan untuk ditekan terus. Ini kepedulian juga rekan-rekan di staf dan juga jajaran dari Polsek, diharapkan demikian ya. Karena happy daripada Kakor Lantas ataupun Dirlantas sekarang adalah menekan kecelakaan lalu lintas, mengutamakan keselamatan, meningkatkan keselamatan ya. Kemudian di bidang cek fisik juga diharapkan ada andil ya kepada kendaraan-kendaraan yang memang mempunyai ataupun cenderung sudah tidak layak untuk digunakan, dibuatkan berita acara ya, nanti diketahui oleh Kanit Regiden sehingga bisa didata kendaraan-kendaraan tersebut. Laporan pemimpin upacara yang khususnya dalam rangka menyambut hari ulang tahun lalu lintas yang ke-58, di mana amanat ini sudah dipersiapkan dan harus disampaikan kepada adik-adik sekalian, khususnya siswa SMP 4 Negeri Kuningan. Sambutan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Menengah Tingkat Pertama atau SMP 4 Negeri Kuningan, Ketua dan atau anggota Komite Sekolah, para guru pada sekolah SMP 4 Negeri Kuningan, Ketua dan perangkat OSIS SMP Negeri 4 Kuningan, serta para siswa atau siswi peserta upacara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti upacara bendera dalam keadaan sehat walafiat. Upacara bendera hari ini sedikit berbeda dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, karena yang bertindak selaku pembina upacara adalah anggota Polri, di mana pada hari-hari biasa tidak berdiri di depan para siswa seperti saat ini, namun lebih banyak dijumpai di persimpangan jalan, mengatur lalu lintas pada rute perjalanan para siswa menuju dan kembali dari sekolah. Tentunya kegiatan ini memiliki tujuan tertentu, yaitu agar anggota Polri lebih dekat dengan para pelajar, sehingga dapat bertatap muka, berbicara dan menyampaikan langsung beberapa hal yang penting, seperti masalah keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan. Adik-adik, pelajar dan peserta upacara yang berbahagia, tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia dewasa ini sudah sampai pada titik yang sangat memprihatinkan. Karena berdasarkan data di Korps Lalu Lintas Polri pada tahun 2011, sebanyak 32.657 orang meninggal dunia. Pada tahun 2012 turun menjadi 29.654. Namun angka kematian ini masih tergolong tinggi dengan variasi penyebab kecelakaan yang semakin kompleks. Apabila kita analisa secara kuantitatif, maka dalam satu bulan angka kematian mencapai 2.471 orang, setara dengan 82 orang per hari meninggal dunia, atau dalam setiap jam terdapat 3 hingga 4 jiwa yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Di sisi lain, apabila fokus analisa diarahkan kepada pelaku yang terlibat, maka di sepanjang bulan Januari hingga Juni 2013 ini telah terjadi sebanyak 244 kasus kecelakaan setiap hari. Apabila kita perhatikan secara detail, ternyata hampir 20% diantaranya melibatkan remaja berusia di bawah 16 tahun dengan status pelajar yang berkendaraan sepeda motor. Mencermati data kecelakaan seperti di atas, dapat kita maknai bahwa budaya disiplin masyarakat Indonesia pada umumnya dan para pelajar khususnya masih cukup rendah, meskipun sebagian diantaranya sudah tertib dan disiplin. Potret masih rendahnya tingkat disiplin ini bukanlah merupakan sebuah rekayasa, tetapi selaras dengan fakta yang ada melalui pengamatan terhadap
kita semua. Hal ini dapat dilihat dan banyak dijumpai pada pagi dan siang hari ketika para pelajar seakan saling berlomba untuk lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Tidak ada yang mau mengalah, bahkan lampu merah seakan bukan tanda untuk berhenti dan memberikan kesempatan pengguna jalan yang lain. Hal lainnya yang sangat membahayakan adalah ketika hendak membelok kiri atau kanan dan berpindah jalur. Para pelajar kadang tidak memberi tanda bagi pengguna jalan yang lain. Di samping itu juga masih banyak ditemukan ketika berkendaraan sepeda motor, banyak berboncengan lebih dari satu orang, tidak mengenakan helm sebagai peralatan keselamatan, serta tidak menyalakan lampu utama. Beberapa kebiasaan tidak baik seperti di atas harus dirubah, karena pada dasarnya usia di bawah 17 tahun meskipun bisa mengemudikan kendaraan, sebenarnya belum cakap secara fisik dan kejiwaan. Ketika di jalan raya, anak-anak berperilaku kurang tertib tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Terlebih pada situasi seperti ini, terdapat aturan-aturan baku yang harus ditaati. Kebiasaan berkendaraan motor yang belum disertai dengan nilai disiplin dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Menyikapi persoalan di atas, ini negara kita telah bertekad untuk mengurangi jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebesar 50% pada tahun 2020 dan 80% pada 2035. Peserta upacara yang saya cintai dan saya banggakan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 226 mengamanatkan bahwa untuk menciptakan keselamatan lalu lintas perlu disusun program pencegahan kecelakaan lalu lintas yang dalam pelaksananya memerlukan partisipasi dari para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegak hukum, dan kemitraan global. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang program dekade aksi keselamatan jalan, yang salah satunya mengatur pembagian masalah penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan ini. Guna memperoleh capaian hasil pemenuhan target tersebut, dan dari pihak pelaku pengemudi Polri telah berkomitmen untuk mewujudkan program-program keselamatan yang bersinergi dengan seluruh pemangku kemitraan dan mitra-mitra keselamatan lalu lintas pada tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Adik-adik pelajar peserta upacara yang saya hormati, berkaitan dengan permasalahan kecelakaan lalu lintas sebagai penyebab munculnya berbagai permasalahan sosial dan ekonomi, Polri telah memulai dengan penyempurnaan penataan kecelakaan lalu lintas yang saya sebutkan tadi di atas. Program selanjutnya yang bertitik tolak pada analisa dan evaluasi secara mendalam bahwa solusi untuk memecahkan krisis keselamatan jalan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan dihadapkan pada kondisi minimnya pengetahuan pengemudi tentang pemahaman berlalu lintas, Polri terus berbenah melakukan program penyempurnaan. Di antaranya adalah program kerjasama dengan sekolah-sekolah. Program keselamatan lainnya adalah penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas yang potensial menyebabkan lalu lintas, di mana program ini diupayakan untuk tegak sehingga norma-norma hukum bidang lalu lintas dapat kita capai bersama. Program berikutnya yang digelar Polri adalah pendidikan keselamatan berlalu lintas yang merupakan bagian dari pelajaran tata krama atau sopan santun etika berlalu lintas yang perlu diajarkan kepada setiap pelajar, karena cerminan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari etika berlalu lintas di jalan. Sedangkan program pendidikan keselamatan berlalu lintas yang bersifat informal telah dilaksanakan seperti polisi sahabat anak, patroli keamanan sekolah, Saka Bayangkara, yang kesemuanya diselenggarakan dalam upaya peningkatan pemahaman berlalu lintas. Dalam rangka mengakselerasi kegiatan kampanye keselamatan berlalu lintas, Polri menilai perlunya ada upaya untuk bermitra dengan sekolah dan orang tua, utamanya dalam rangka melarang pemakaian kendaraan bermotor oleh pelajar. Dan di SMP Negeri 4 ini informasi dari Pak Kepala Sekolah sudah diterapkan, dan kami sebagai perwakilan dari Polres Kuningan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya.
Pemahaman keselamatan lalu lintas sudah harus dikampanyekan kepada anak-anak secara terus-menerus, dimulai dari usia dini, sehingga kesadaran akan aman, selamat, dan tertib berlalu lintas menjadi mindset ataupun menjadi suatu program bagi generasi muda kita. Adik-adik pelajar peserta upacara yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kepada para pelajar untuk membiasakan sebelum melakukan aktivitas untuk berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang kita cita-citakan dapat dikabulkan. Yang kedua, belajar dengan serius dan fokus, karena tugas pelajar yang utama adalah belajar dan belajar. Ketiga, berjuang keras menerapkan nilai disiplin diri dalam menjalankan peraturan yang berlaku baik di sekolah maupun di jalan raya. Mulailah belajar memikirkan masa depan, tentukan pilihan apakah saudara akan kuliah atau ingin menjadi apa setelah sekolah nanti. Bagaimana jadinya cita-cita ini jika saudara mengalami cedera badan yang serius akibat kecerobohan dan kelalaian dalam berkendaraan. Yang terakhir, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas bagi lingkungan di kelas, sekolah, rumah, dan masyarakat. Kemudian kepada para guru, komite sekolah, dan kepala sekolah, saya mengajak, mari bersama-sama untuk turut menjaga dan memastikan keamanan dan keselamatan anak-anak kita dalam berlalu lintas. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan selamat belajar. Demikianlah sambutan Kapolri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita sekalian dalam mengabdikan pada diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Itu yang berkenaan dengan masalah lalu lintas. Jadi diharapkan pada rekan-rekan ataupun adik-adik pelajar sekalian yang memang notabene untuk pelajar SMP ini paling tua mungkin sekitar 14 atau 15 tahun ya. Dan umur yang tadi saya sebutkan itu adalah umur yang belum mencapai untuk mendapatkan ataupun mendapat kecakapan daripada surat izin mengemudi ya. Saya himbau pada adik-adik sekalian, lebih baik menggunakan kendaraan umum ataupun diantar oleh orang tua daripada adik-adik sekalian menggunakan kendaraan yang memang belum waktunya ada untuk menggunakan ya. Karena sanksinya cukup tegas. Kalau sudah melanggar dan terjadi kecelakaan, ancaman hukumannya adalah kalau menyebabkan orang lain meninggal dunia, ini ancamannya bisa 5 tahun penjara ya. Kalau menyebabkan orang lain luka berat juga sama, kecuali mungkin luka ringan masih bisa dikembalikan ke orang tua, tapi dengan catatan kemungkinan ada catatan dari kepolisian ya, pada saat nanti meneruskan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Pada saat pembuatan surat keterangan catatan kepolisian akan dicatatkan di catatan kepolisian, sehingga akan berdampak kepada karir ataupun peraihan cita-cita yang adik-adik sekalian impikan ya. Jadi cukup tegas untuk sanksinya. Kemudian juga ada himbauan dari Bapak Kapolda juga yang melalui Pak Kapolres. Banyak pelajar yang sampai saat ini terlibat dalam hal mengonsumsi obat-obatan ataupun ganja dan sebagainya, di mana ini juga sekarang sudah mulai digalakan atau ditingkatkan operasi-operasi terhadap pengguna maupun pengedar daripada obat-obatan terlarang ini, yang mempunyai sanksi hampir sama dengan sanksi kecelakaan lalu lintas, di mana tidak pandang bulu untuk penegakan ini, baik kepada yang di bawah umur ataupun sudah mencapai umur, itu tetap akan dilaksanakan proses secara hukum. Itu yang ketiganya. Kemudian dalam penggunaan kendaraan, sekali lagi saya menghimbau yang merasa belum cukup umur, lebih baik diantar ataupun menggunakan kendaraan umum. Itu amanat dari Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang saya bacakan untuk pagi hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kami dari Polres Kuningan mohon maaf, dan apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan, bisa disampaikan melalui kepala sekolah ataupun guru-guru yang nanti kita komunikasikan dengan pimpinan yang lebih lanjut atau lebih tinggi. Mungkin ada kerjasama selanjutnya seperti apa, bisa nanti kita bicarakan. Terima kasih.
Amanat selesai.